Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Sugianto yang saya hormati dan juga teman-teman yang menyaksikan video saya saat ini. Di sini saya akan membuat video yang dimana video ini adalah sebagai pemenuhan tugas fisika praktikum fisika komputasi atau ujian akhir fisika praktikum komputasi yang dimana nantinya saya di sini akan memprogram beberapa permasalahan yang sudah disampaikan sebelumnya oleh Bapak Sugianto di grup WhatsApp. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Imam Ma'ruf dengan NIM 182231062 eh, yang dimana kali ini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu fisika komputasi sampai dengan prodi fisika lebih mendalam. Di sini saya akan share video. Oke, oke teman-teman. Sebelum kita masuk ke dalam topik utama yang saya ingin kerjakan atau ujian akhir praktikum fisika komputasi, alangkah baiknya kita mengetahui dahulu apa itu fisika, apa itu komputasi, dan apa itu Universitas Airlangga. Sebelumnya di sini saya akan men-search universitas. Nah, baik, sebagai informasi kecil saja, Universitas Erlangga atau UNER merupakan sebuah PTN negeri yang ada di Surabaya, yang dimana saat ini range-nya naik dari yang sebelumnya 308 menjadi 281, yang dimana nilai tersebut atau range tersebut adalah indikasi bahwasanya kampus UNER ini mengalami kemajuan di beberapa bidang, diantaranya adalah ditinjau dari SDGs dan beberapa permasalahan lainnya. Dan di urutan nasional, universitas ini menyentuh 5 besar ya di bawah beberapa PTN lainnya. Nah, pada UNER sendiri terdapat beberapa fakultas yang diantaranya adalah FMIPA. Namun di UNER sendiri adalah FMIPA yang tertera adalah Fakultas Sains dan Teknologi atau FST yang di dalamnya ada prodi saya sendiri yaitu adalah prodi fisika. Nah, di dalam prodi fisika ini ada beberapa plotting KPK yang diantaranya adalah fisika komputasi atau computational physics. Nah, di fisik komputasional di sini ada praktikumnya atau fisika eh, komputasi praktikum yang akan saya bahas kali ini. Tinjau dari nama saja, kenapa kita mempelajari suatu fisika yang berbasis komputasional, ini adalah untuk menangani atau ikut andil dalam berkembangnya suatu teknologi atau revolusi teknologi 5.0 dan Web 3.0 yang dimana mengedepankan program dan juga artificial intelligence di dalam komputasi atau kalkulasi sebuah data. Karena ditemui pada era saat ini ada beberapa permasalahan yang dimana permasalahan tersebut tidak dapat dikalkulasi dengan cara-cara klasik. Nah, diharapkan adanya fisika komputasional ini kita dapat mengkalkulasi dengan efisien yang dimana kerumitan-kerumitan tersebut dapat kita atasi dengan program yang kita jalankan di fisika komputasi ini. Baik, itu adalah sekedar awalan dari pengenalan prodi dan juga KBK serta praktikum fisika komputasional. Saya akan masuk ke dalam materi yang telah diberikan oleh Bapak Sugi tentang ujian akhir praktikum fisika komputasi. Ya, kita akan membuka. Di sini ada beberapa poin dan juga ada beberapa soal yang akan kita selesaikan. Namun di sini nanti kita akan merandomisasi suatu angka 1 sampai 10 sesuai ketentuan dari soal yang sudah diberikan oleh Bapak Sugi yang akan kami kerjakan atau praktikan kerjakan
menggunakan program untuk mengatasi beberapa masalah seperti yang pertama jatuhnya benda dari meja dengan menggunakan LLM, dan yang nantinya program tersebut akan kita bahas lebih mendalam atau kita akan perinci pembahasan tersebut di dalam suatu makalah. Kita akan membacakan rules game yang akan kita selesaikan. Yang pertama, kita akan menjelaskan rumus numerik yang digunakan untuk menyelesaikan masalah. Yang kedua, pastinya praktikan akan menulis kode Python untuk menyelesaikan soal. Ya, di sini kondisional boleh menggunakan bantuan Euler-Lagrange, model seperti Grok, tapi kita akan menjelaskan kontribusi LLM dalam laporan. Setelah itu, tentu saja di sini saya merekam suatu video untuk menjalankan program yang ingin saya running. Dan yang terakhir, akan kita akan membuat atau creating makalah atau jurnal yang dimana di situ akan menjelaskan dan membahas lebih dalam apa yang kita ujikan pada saat ini. Nah, sebelum masuk dalam tema utama, kita akan merandomisasi suatu angka, dan di mana nantinya angka tersebut akan merujuk terhadap soal yang sudah ditemukan oleh Bapak Suki. Kita akan membuka uh, Python yang di sini kita menggunakan Google Cloud, dan juga kita akan membuka modul fisika komputasion. Nah, kita akan membuka modul fisika komputasi yang selama ini menjadi acuan, uh, satu acuan untuk mengerjakan praktikum fisika komputasi. Ya, kita akan mencari bab tentang randomisasi suatu nilai atau suatu angka. Komputasi. Dan sabar. Nah, ini. Jadi sebelumnya kita sudah melakukan praktikum ini ya. Jadi tugas fisika komputasi praktikum sudah kita lakukan sebelumnya, dan di sini kita akan membuka modul fisika komputasi. Nah, ini dia modul fisika komputasi. Nah, di sini seperti yang disebutkan tadi dalam ketentuan yang dimana ada eh, tipe data variabel dan operasi aritmatika dan beberapa bab lainnya, yang diantaranya adalah randomisasi suatu angka, yang dimana nanti angkanya menyebutkan suatu kode yang merujuk terhadap soal yang sudah diberikan oleh Bapak Suki. Kita akan mencari uh, random. Nah, ini dia perulangan dan randomisasi. Oke, di halaman 53. Nah, ini bab yang ingin kita jalankan atau kita akan terapkan untuk mencari tema utama dalam pembahasan kali ini.
Nah, di sini kita akan mengetahui bagaimana caranya eh, agar kita dapat memperoleh nilai random. Kita masuk terhadap ini. Oke, bentar. Nah, kita akan membuka LLM ChatGPT untuk membantu kinerja kita dan mempercepat uh, pemrograman ChatGPT. Oke, coba kita akan memprogram atau membuat sintak untuk merandomisasi angka. Oke, oke, kita akan coba menjalankan. Oke, di sini ada kendala yang dimana kendala tersebut uh, invalid syntax ya. Kita akan minta bantuan kepada LLM untuk menyelesaikan sintak yang sudah kita jalankan tadi. Oke, di sini kita meminta bantuan terhadap ChatGPT untuk membenahi sintak kita yang error atau yang tidak bisa kita jalankan sebelumnya. Oke, berikan. Oke, nah kita akan masukkan ini ke dalam uh, Google Colab. Nah, ini dia ketemu. Jadi untuk randomisasi pemilihan tema materi yang ingin kita bedah kali ini, sintak yang saya gunakan yang pertama ini adalah import random ya, di mana kita akan mengimport modul random eh, dengan satu angka dari 1 sampai 10. Jadi kita akan menampilkan satu angka dari 1 sampai 10. Nah, setelah kita menentukan import random dari suatu library, kita akan print. Kita akan membuat sintak print untuk menampilkan informasi awal ya. Jadi nanti ada tulisan atau informasi awal ketika angka kita muncul, yaitu dengan keterangan program untuk memilih satu angka secara acak dari 1 sampai 10. Nah, setelah itu kita membuat range list sebagai library angka kita yang akan kita randomisasi. Nah, dengan sintak angka
sama dengan equal list dengan range 1,11 yang dimana itu menunjukkan angka dari 1 sampai 11. Nah, untuk sintaks selanjutnya kita akan mengacak urutan angka dengan sintaks random shuffle. Nah, dari shuffle kita buka kurung angka. Nah, sintaks angka ini merujuk pada library list yang sudah kita bahas sebelumnya. Nah, setelah itu kita akan menjalankan yaitu dengan print angka terpilih. Nah, pada print angka terpilih ini kita mendapatkan angka 5. Ya, ini adalah angka yang kita dapatkan. Yang ini akan merujuk kepada eh, tema yang ingin kita bahas. Tema yang ingin kita bahas yaitu adalah angka tema nomor 5. Itu adalah kecepatan berjalan. Oke, ini adalah kasus yang ingin kita bedah. Sesuai rules yang sudah kita bacakan sebelumnya, kita akan menyelesaikan soal ya persoalan ini. Oke, kita bacakan tema besarnya dulu. Yang pertama adalah kecepatan berjalan. Dalam tema kecepatan berjalan ini terdapat suatu clue atau permasalahan, yaitu adalah dengan mengamati cara berjalan mahasiswa atau berjalannya mahasiswa, misalnya 5 langkah per detik dengan panjang langkah itu adalah 0,7 meter. Kita akan menggunakan metode Monte Carlo untuk menghitung jarak rata-rata setelah 100 langkah. Nah, dengan variasi acak pada panjang langkah plus minus 0,1 meter. Nah, di sini kita akan menjelaskan rumus numerik metode Monte Carlo dan menampilkan histogram jarak. Mula-mula kita akan mencari tahu ya metode Monte Carlo. Apa itu metode Monte Carlo? Nah, ini dia. Jadi, dalam penjelasan singkat kali ini, metode Monte Carlo merupakan sebuah metode numerik yang menggunakan simulasi acak atau random sampling untuk menyelesaikan masalah aritmatika, fisika, atau komputasi yang kompleks, terutama ketika pendekatan analitik itu sulit atau tidak memungkinkan. Jadi, inti dari metode Carlo ini adalah untuk menggunakan bilangan acak dan menyimulasikan proses atau sistem, lalu melakukan perulangan iterasi berkali-kali untuk mendekati hasil akhir secara statistik. Nah, kita sudah mendapatkan penjelasan atau ringkasan awal dari uh, metode Monte Carlo. Selanjutnya kita akan menyelesaikan permasalahan ini. Oke, di sini soal yang kita dapatkan yaitu adalah kecepatan berjalan yang dimana nantinya kita akan menjelaskan rumus numerik Monte Carlo dengan tampilan
histogram jarak ya. Jadi nantinya kita akan menghitung rata-rata setelah 100 langkah dengan yang diketahui eh, panjang langkahnya adalah 0,7 meter dan kecepatan langkahnya itu adalah 5 langkah per detik. Oke, jadi setiap detik itu dia dapat berjalan 5 langkah dengan jarak per langkah adalah 0,7 meter atau 70 cm. Kita akan membedah ini ya. Nah, dari beberapa masalah yang diketahui tadi, terdapat tujuan untuk menyelesaikan masalah ini. Yang pertama, ya, yang pertama adalah jarak total setelah 100 langkah. Yang kedua, dengan panjang rata-rata 0,7 meter. Setelah itu kita mengetahui panjang langkah itu bervariasi, acak dengan plus minus 0,1 meter, yaitu antara 0,6 meter hingga 0,8 meter. Nah, perulangan ini akan kita simulasikan ribuan kali ya untuk mendapatkan distribusi histogram jarak totalnya. Nah, rumus dan konsep Monte Carlo itu adalah kita akan menyimulasikan banyaknya skenario acak. Setelah eh, kita memahami skenario tersebut, tiap simulasi atau trial kita akan mengambil 100 langkah acak dari distribusi. Nah, setelah pengambilan langkah acak dari distribusi tersebut, diperolehlah nilai N kali. Misalnya N-nya itu adalah 10.000 kali, jadi adalah N kali. Setelah kita mendapatkan simulasi berulang, baru di situ kita akan melakukan kalkulasi atau hitung jarak akhir tiap simulasi. Nah, dari langkah terakhir ini kita akan mengetahui eh, statistik rata-rata dan visualisasinya atau yang kita sebut histogram. Oke. Nah, ini dia. Yang pertama kita akan mengimport library ya. Pastinya akan kita import NumPy as NP. Nah, fungsi dari sintaks ini untuk operasi numerik dan random sampling ya. Jadi untuk NumPy-nya ini untuk operasi numerik dan random sampling. Karena apa? Ketika kita menjalankan sintaks NumPy, kita masuk ke dalam import library. Setelah itu kita mengimport matplotlib.pyp load as plot. Nah, ini apa sih panjang sekali? Karena kita import pertamanya adalah matplotlib. Matplotlib ini adalah suatu gambaran histogram yang akan mengupload beberapa data yang kita dapatkan pada saat mengkalkulasi. Jadi ini adalah sub dari library. Nah, setelah kita menyelesaikan atau menjalankan library tersebut, kita masuk ke dalam parameter simulasi. Jadi di parameter simulasi ini kita akan mendapatkan jumlah percobaan Monte Carlo dengan rumus N dengan simulasi 10.000 katakanlah. Jadi kita akan memasukkan sintaks N underscore simulasi 10.000. Nah, ini akan memunculkan jumlah percobaan Monte Carlo. Setelah itu kita akan uh, menuliskan N langkah ya. Jadi langkah yang kita ketahui tadi kan 100 ya. Yang dimana jumlah langkah ini tiap percobaan. Nah, rata-rata panjang langkah. Tadi kita ketahui per langkah dia mempunyai panjang 0,7 meter ya. Setelah itu dengan deviasi 0,1. Nah, ini adalah variasi panjang langkah. Plus minus 0,1 meter yang kita ketahui di soal. Setelah kita menjalankan atau melakukan 10.000 simulasi masing-masing adalah 100 langkah, maka simulasi Carlo dapat kita tuliskan dengan jarak total, yaitu dengan sintak for in range. Nah, range ini menunjukkan eh, jarak atau simulasi dari langkah acak dan NP random uniform. Jadi kita akan merandom banyak sekali angka
yang dimana nanti kita akan mengetahui rata-rata panjang dikurangi deviasi, serta kita akan mengetahui rata-rata panjang ditambah deviasi plus langkah. Jadi kita akan mengetahui n langkahnya. Yang sebelumnya kita akan mengetahui dari n langkah adalah 100 langkah dengan kecepatan langkah itu satu detiknya adalah 5 langkah dan jarak per langkah adalah 0,7 meter. Nah, total dari NP sum langkah ini ya. Jadi kita akan menjalankan NP sum. Ya, ini adalah merangkum dari langkah ajak tadi dengan jarak total itu adalah M total. Jadi di setiap simulasi kita akan mengambil 100 panjang langkah dari distribusi uniform antara 0,6 dan 0,8 meter. Nah, setelah kita uh, mengambil 100 panjang langkah tadi atau data yang kita ambil tadi, kita akan menghitung jumlah jarak total. Setelah itu kita akan menyimpan hasilnya, yang dimana hasil tersebut kita masuk ke dalam sub hasil statistik dan visualisasi. Di poin keempat atau sub keempat ini, pembahasan kita berfokus pada eh, hasil, tidak lagi kalkulasi data. Jadi rata-ratanya itu dari NP min, maksudnya NP min itu adalah NP utama dari jarak total. Setelah itu ada set diff NP dari jarak per total atau underscore total. Nah, kita akan menampilkan print F jarak rata-rata dengan 2F itu adalah dengan besaran meter, serta kita akan menampilkan standar deviasi set diff dengan satuan juga meter. Nah, setelah kita mendapatkan dan menampilkan masing-masing dari kalkulasi hasil statistik, akhirnya kita masuk dalam penampilan plot histogram. Jadi kita akan mengupload histogram atau grafik yang kita peroleh dari data yang sudah kita analisis sebelumnya dengan jarak total bins itu sama dengan 50 dan warnanya kita tentukan dengan sky blue. Edge color itu adalah hitam. Kenapa? Agar terlihat jelas. Nah, kita akan mengupload juga title. Di sini adalah histogram jarak setelah 100 langkah. Nah, plot title ini untuk keterangan suatu grafik yang akan kita tampilkan. Jadi biasanya ketika kita membuat suatu makalah ada keterangan gambar satu. Itu selanjutnya kita akan mengetahui keterangan dari grafik tersebut. Nah, disinilah fungsi dari sintak plot title. Setelah uh, kita mengupload title, kita akan plot X tabel. Ya, di sini dengan satuan meter. Setelah kita mengupload sumbu X label, kita akan mengupload sumbu Y dari label. Dengan sumbu Y adalah frekuensi. Setelah itu kita uh, mengupload grid untuk fiksasi suatu uh, grafik dan kita akan menampilkan dengan sintak plot show. Nah, kita akan coba jalankan program ini yang kita buat dari awal, yaitu dari import NumPy SNP yang dari library hingga kita dapat menampilkan plotting grafik tersebut. Coba ya, kita akan merunning di Google Colab. Oke, ini dia. Nah, di sini dapat kita ketahui dan dapat kita lihat ya uh, dari histogram jarak setelah 100 langkah. Jadi jarak rata-rata yang kita dapatkan itu adalah 70 meter ya karena 0,7 meter. Setelah itu kita dapatkan standar deviasi yaitu adalah 0,58 meter. Nah, ini dia. Kita akan membahas atau masuk ke dalam grafik histogram jarak setelah 100 langkah. Nah, ini dia.
Di sini dengan sumbu Y adalah frekuensi dan sumbu X adalah jarak, dapat kita simpulkan dari histogram ini, grafik tertinggi itu adalah dengan frekuensi 650 dan dengan jaraknya itu adalah 69,9, hampir 70. Nah, ini dapat kita simpulkan bahwasanya kepresisian atau visual data ini relevan dari data yang kita peroleh. Di sini kita dapat mengetahui 70 meter. Nah, di sini 69, sekian, hampir mendekati 70, yang dimana kita akan membulatkan angka tersebut menjadi 70, serta dari frekuensi kita dapatkan 600, sekian. Ya, nah, di sini kita lihat 600, sekian, namun di standar deviasi yang kita peroleh adalah 0,58. eh, Terpaut angka yang cukup kecil. Ya, jadi 0,58 kepada 0,60 atau 0,6. Hanya selisih 2 mili. Ya, itu masih relevan. Nah, setelah kita berhasil menampilkan grafik histogram, kita akan membahas ya. Jadi uh, jadi kita akan coba menambahkan model distribusi lainnya, bukan dengan uniform ya. Kita akan coba. Nah, di modifikasi ini karena kita tidak menggunakan atau menambahkan ya dari uniform menjadi tidak uniform, yang dimana kita akan menambahkan waktu tempuh berdasarkan kecepatan 5 langkah per detik. Setelah itu kita mendapatkan kecepatan rata-rata aktual dari hasil panjang langkah, dan kita akan memvisualisasikan histogram waktu tempuh dan histogram kecepatan rata-rata. Coba kita akan melihat ya perbedaan antara non uniform dan uniform. Kita plotting program, kita running. Nah, ini dia menampilkan ya. Sangat lengkap sekali grafiknya. Jadi di sini eh, seperti semula tadi kita mengetahui jarak rata-rata 70,00 meter atau 70 meter atau 0,7 cm dengan standar deviasi jarak 0,57 meter dengan kecepatan rata-rata 3,50 meter per second. Standar deviasi kecepatan tadi kan hanya ada standar deviasi jarak, di sini ada standar deviasi kecepatan dengan kecepatan 0,03 meter per second. Nah, dapat diketahui dengan jarak rata-rata 70 meter tadi kita mendapatkan waktu tempuh tetap selama 20 detik. Ya, kita akan membahasnya. Coba karena saya penasaran dengan penambahan Gaussian ya.
Karena tadi kita tidak menemukan Gaussian, mungkin ada beberapa fitur yang tambahan. Di antaranya adalah min-nya itu adalah 0,7 meter dengan standar deviasi 0,1 meter. Oke, kita akan coba ya running program ini. Oke, oke, program terjalan. Oke. Setelah kita mendapatkan program ini, ya, kita akan menganalisis dari program atau kesimpulan yang kita dapat. Nah, kita akan masuk ke dalam pembahasan yang dimana pada simulasi ini kita menggunakan pendekatan metode Monte Carlo untuk mengevaluasi jarak dan kecepatan rata-rata mahasiswa saat berjalan sejauh 100 langkah. Nah, dari setiap langkah ini diasumsikan memiliki panjang rata-rata sebesar 0,7 meter. Namun dengan variasi alami yang mengikuti distribusi normal atau Gaussian dengan simpangan baku 0,1 meter, kita peroleh distribusi ini dipilih karena lebih realistis dalam merepresentasikan variasi biologis manusia dibandingkan distribusi seragam. Untuk apa? Untuk menjaga keakuratan dan konsistensi hasil panjang langkah dibatasi dalam rentang 0,5 sampai 0,9 meter. Sehingga tidak ada nilai ekstrim yang tidak masuk akal dalam simulasi. Nah, hasil dari program ini menunjukkan bahwasannya jarak tempuh rata-rata mendekati 70 meter dengan simpangan baku kecil yang menggambarkan konsistensi hasil simulasi. Kecepatan rata-rata yang dihasilkan juga konsisten dengan ekspektasi fisik dari 5 langkah per detik. Jadi dengan panjang langkah bervariasi, kita akan mendapatkan histogram atau grafik tersebut yang dihasilkan dari simulasi yang menunjukkan bahwa sebaran jarak dan kecepatan itu mendekati bentuk distribusi normal yang memperkuat keakuratan suatu model. Hal ini ya, hal ini akan membuktikan bahwa metode Monte Carlo ini efektif dalam mengevaluasi pergerakan acak. Jadi kita akan tujuannya dengan program ini kita akan memvisualisasikan uh, dengan grafik histogram yang akhirnya kita akan mengevaluasi pergerakan acak dalam sistem sederhana seperti gerak manusia. Nah, kesimpulan dari program ini kita dapat mengetahui dengan simulasi Monte Carlo yang berhasil kita gunakan untuk memperkirakan jarak dan kecepatan rata-rata mahasiswa yang berjalan dengan panjang langkah yang berdistribusi normal. Dengan pendekatan ini kita dapat membuktikan bahwasanya variasi alami dalam gerak manusia itu dapat dianalisis secara statistik untuk memberikan gambaran yang mendekati kenyataan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan dari penjelasan ujian akhir praktikum fisikokomputasi yang dimana saya mendapatkan tema kelima yaitu adalah kecepatan berjalan. Oke, kembali ke layar utama. Dari saya, terima kasih. Mohon maaf apabila terdapat salah kata maupun salah program dalam saat uh, pemberdayaan dan pengerjaan ini. Saya Imam Ma'ruf.
pamit undur diri. Sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.